Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldi Alicia Yasirana dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai artikel spesies saya yang berjudul Hubungan Perilaku Merokok dan Komorbid dengan Lama Hari Rawat Inap Pasien Penyakit Paru Obstruktif Kronik di RSUD Dosen Bandung tahun 2019 sampai 2021. Berangkat dari latar belakang penelitian saya mengenai PPOK, yang mana untuk prevalensi secara globalnya sebagai peringkat kelima penyebab kematian di seluruh dunia pada tahun 2020, dan di nasional sendiri dia itu prevalensinya adalah sebesar 3,7% per mil, dan di Jawa Barat yaitu menempati peringkat tertinggi kedua setelah asma kategori penyakit tidak menular. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya diantaranya ada merokok, usia, komorbid, dan juga pekerjaan serta polusi. Nah, untuk lama hari rawat inap juga dapat berkaitan ataupun berpengaruh terhadap kualitas hidup dan tingkat kesembuhan pasien PPOK. Nah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya perilaku merokok dan juga komorbid pada pasien PPOK. Dan saya mengambil tempat penelitian di RSUD Lisan Bandung dikarenakan RS tersebut merupakan rumah sakit rujukan terbesar di Jawa Barat, dan berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya, jumlah pasien PPOK yang terdapat di sana adalah tinggi. Oleh karena itu, di sini saya mengambil tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian saya adalah diantaranya ada untuk mengetahui karakteristik, yaitu utama usia pada pasien PPOK, untuk mengetahui jumlah dan juga presentasi perilaku merokok pada pasien PPOK, untuk mengetahui jumlah dan presentasi komorbid pada pasien PPOK, untuk mengetahui lama hari rawat inap pasien PPOK di RSUD Bandung, dan juga untuk mengetahui bagaimana hubungan dari perilaku merokok dan lama hari rawat inap, dan juga bagaimana hubungan daripada komorbid dengan lama rawat inap dari pasien PPOK tersebut. Untuk subjek dan populasi penelitian saya, populasi targetnya sendiri adalah adalah pasien PPOK di RSUD Bandung, dan yang terjangkaunya adalah pasien PPOK di RSUD Bandung pada tahun 2019 sampai 2021 dengan metode observasional analitik dan dengan rancangan kuantitatif. Dan juga untuk studi penelitian ataupun desain penelitiannya adalah cross sectional ataupun variabel diukur dalam waktu yang sama. Untuk analisis data yang dilakukan ada dua, ada yang univariat dan juga bivariat. Untuk analisis univariat adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran karakteristik pasien dan juga gambaran variabel penelitian, dan untuk analisis bivariat adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan dari masing-masing variabel, yaitu komorbid dengan lama rawat inap dan juga merokok dengan lama rawat inap. Untuk tempat penelitiannya bertempat di RSUD Lisan Bandung. Nah, untuk analisis univariat, untuk hasil penelitiannya itu ada yang pertama mengenai karakteristik pasien, didapatkan bahwasanya sebagian besar pasien adalah berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 83,3%, dan sebagian besar pasien adalah berusia lansia ataupun lebih dari 60 tahun dengan persentase 81,7%. Dan untuk gambaran ataupun distribusi daripada frekuensi perilaku merokoknya, sebagian besar pasien PPOK adalah dengan kebiasaan merokok atau perilaku merokok dengan persentase 68,3%. Dan untuk analisis univariat yang ketiga mengenai distribusi frekuensi komorbid pasien, di mana sebagian besar adalah dengan memiliki komorbid dengan persentase 76,7%. Dan untuk gambaran ataupun frekuensi lama rawat inap pasien, sebagian besar adalah dengan lama rawat inap lebih dari sampai dengan 5 hari, yaitu dengan persentase 55,0%. Nah, untuk analisis bivariat, yang pertama adalah mengenai hubungan perilaku merokok dengan lama rawat inap pasien PPOK, didapatkan bahwasanya untuk perilaku yang tidak merokok, dia itu sebagian besar adalah dengan lama rawat inap kurang dari 5 hari, yaitu 68,42%. Dan yang dengan perilaku merokok, pasien tersebut lama rawat inapnya adalah sebagian besar dari 5 hari, ataupun 65,85%. Dan didapatkan p-value sebesar 0,013. Nah, untuk analisis bivariat yang kedua, yang diteliti adalah mengenai hubungan komorbid dengan lama rawat inap, didapatkan bahwasanya untuk yang memiliki komorbid adalah dengan lama rawat inap sebagian besar 65 hari ataupun 65,22%, dan untuk yang tidak memiliki komorbid, lama rawat inapnya adalah kurang dari 5 hari sebagian besarnya, yaitu 78,57%. Dan didapatkan p-value sebesar 0,004. Nah, terdapat pembahasan yang dibahas dari penelitian ini. Yang pertama mengenai hubungan perilaku merokok dengan lama rawat inap. Diketahui bahwasanya zat nikotin yang terkandung di dalam rokok dapat menstimulus aktivasi NACHRS ataupun nicotinic acetylcholine receptor, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelepasan dopamin yang terlibat dalam proses modulasi saraf peradangan, dan juga menyebabkan kerusakan yang luas pada struktur dan juga fungsi otak, sehingga menyebabkan penurunan kognitif seseorang, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan lama rawat inap pasien PPOK. Dan penelitian ini terdapat hubungan yang bermakna dikarenakan p-value-nya itu adalah kurang dari 0,05, dan juga didukung oleh penelitian terdahulu. Nah, selanjutnya ada hubungan komorbid dengan lama rawat inap pasien PPOK. Pembahasannya adalah mengenai komorbiditas yang sering terjadi pada PPOK adalah CVS ataupun cardiovascular system syndrome ataupun disorder, yang nantinya akan mempercepat perjalanan alami penyakit ini. Dan secara signifikan nantinya akan dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup,
frekuensi eksacerbasi dan juga kelangsungan hidup sehingga dapat berdampak pada peningkatan lama hari rawat inap. Dan juga pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna karena untuk prevalen yang didapatkan adalah 0,05 atau di bawah 0,004 atau di bawah 0,05. Dan didukung juga oleh penelitian Vendong DKK di Tiongkok. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, sebagian besar pasien adalah merokok, sebagian besar pasien adalah lansia, dan juga sebagian besar pasien adalah memiliki komorbid. Dengan lama rawat inap, sebagian besar adalah lebih dari sampai dengan 5 hari dan memiliki hubungan positif atau yang bermakna antara perilaku merokok dan lama rawat inap maupun hubungan yang bermakna antara komorbid dan juga lama rawat inap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya Alda Alicia Yasirna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.